Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Maka kalau kita tidak bisa meyakini bahwa Al-Quran itu adalah berfungsi sebagai obat, maka kita perlu diragukan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu yang pertama kali harus kita tanamkan adalah keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Di samping fungsi-fungsi yang lain, fungsi Al-Furqan, Al-Huda, Al-Bayyinah, dan yang lainnya. Salah satunya adalah sebagai syifa, baik obat sakit medis maupun obat sakit non medis. Apa bedanya sakit medis dengan non medis? Kalau medis contohnya apa? Sakit pilek misalnya ya, migrain. Ada yang sering migrain? Berarti kirimannya kurang lancar. Sering sakit migrain, kantongnya besar, isinya kosong, makanya nggak seimbang. Oke, jadi yang pertama kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Al-Quran itu adalah obat, dan itu harus kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Tidak bisa hanya dalam pikiran, harus masuk ke dalam hati. Kita yakinkan dalam diri kita, dalam pikiran kita, bahwa Al-Quran itu adalah salah satu fungsinya adalah sebagai obat. Tentu kita akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyembuhkan, yang memberi sakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berobat dengan Al-Quran juga memohon kesembuhan kepada Allah. Bukan berarti Al-Qurannya itu menyembuhkan, tidak, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita minum bodrek, maka hakikatnya yang menyembuhkan sakit kepala kita bukanlah bodrek, tetapi kita meyakini bahwa bodrek itu adalah obat sakit kepala. Maka sekarang keyakinan itu kita tanamkan kepada Al-Quran itu adalah obat segala penyakit dan untuk semua makhluk yang sakit. Yang kedua, ya, kita harus niat berobat dengan Al-Quran. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita membaca ayat Al-Quran khusyuk sampai 30 juz, tetapi tidak memiliki reaksi apapun, ya karena kita tidak berniat berobat dengan Al-Quran. Maka dari itu nanti kita niatkan dalam hati kita, pada malam hari ini di tempat ini, ya, saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah obat. Ya Allah, saya niat berobat dengan Al-Quran. Jika dalam tubuh saya terdapat penyakit, baik medis maupun non medis, sembuhkanlah ya Allah dengan barokah dan mukjizat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang pertama yakin, yang kedua niat, yang ketiga harus pasrah. Kok ketawa dengan mendengar kata pasrah, kok ketawa? Bukan pasrah mau dikawinkan ya, tapi pasrah sepenuhnya kepada Allah. Ada reaksi, tidak ada reaksi, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Apapun reaksinya, pikiran dan hati kita tetap tenang.
pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Misalnya reaksinya nanti menyakiti kita, misalnya pada naik cekel misalnya, tapi enggak, itu gambaran yang paling ekstrim gitu ya. Tapi enggak, kebanyakan kita melakukan ruqyah enggak seperti itu misalnya. Nah, dalam keadaan seperti itu kita tetap harus tenang, tetap harus pasrah sepenuhnya kepada Allah. Ada yang pernah ditumpah absaab? Ada. Gimana rasanya? Mau bergerak tidak bisa. Semakin kita lawan semakin berat. Tetapi begitu kita lepas, coba nanti kalau ada yang tumpah absaab boleh, saya punya trik. Misalnya ketika kita mau melawan semakin berat, kita lepaskan sepenuhnya, pasrah kepada Allah, maka dengan sendirinya absaab itu akan pindah dari kita. Tapi semakin kita susah, semakin kita panik, absaab itu semakin senang dan semakin kuat mencengkram kita. Nah, begitu juga dengan penyakit yang ada dalam diri kita. Semakin kita rasakan penyakit itu menyiksa kita, maka penyakit itu akan semakin susah keluar dari diri kita. Tetapi semakin kita memiliki kepasrahan kepada Allah, totalitas kepada Allah, tentu dengan berusaha ya. Bukan pasrah Pasitina, sakit pasrah katanya, tidak dibawa berobat, tidak dibawa kemana, pasrah. Itu bukan pasrah, itu namanya menyiksa diri. Nah, kita berusaha untuk mencari kesembuhan, tetapi walaupun rasanya berat, kalau diri kita ikhlas menerima semua yang terjadi kepada kita itu karena Allah, maka seberat apapun penyakitnya, insya Allah tidak menyiksa kita. Kalau toh ada sedikit susah sakit, itu adalah bagian dari ujian hidup kita. Tetapi kalau hati kita sudah pasrah, sudah ikhlas kepada Allah, insya Allah tidak menjadikan penyakit itu semakin parah. Justru apa yang semestinya berat itu terasa ringan. Kenapa? Karena di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu nanti kalau misalnya ada reaksi yang macam-macam, misalnya muntah, ya sudah, pasrahkan saja kepada Allah. Misalnya tidak ada reaksi, ya sudah, pasrahkan kepada Allah. Mau ada reaksi, mau tidak ada reaksi, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ikhlas. Ikhlas mengeluarkan penyakit yang ada dalam diri kita. Seperti tadi saya gambarkan, misalnya terasa berat, misalnya atau seperti digantungi orang yang agak berat misalnya, maka ya kita ikhlaskan saja kepada Allah, biarkan, jangan hiraukan penyakit itu. Pikiran kita tetap fokus kepada Allah sambil minta kesembuhan kepada Allah. Cara keluarnya penyakit itu macam-macam ya. Yang paling sering itu adalah dengan muntahan. Nah, dalam muntahan itu beraneka ragam sebagai indikasi penyakitnya. Kalau misalnya muntahnya bercampur darah, itu mengindikasikan ada gangguan ada gangguan sihir. Hanya indikasi. Apakah mesti gangguan sihir? Belum tentu. Bisa saja asam lambungnya, bisa saja yang lainnya, tetapi itu indikasi. Kalau misalnya yang keluar muntahannya itu seperti lendir, berarti itu karena gangguan banyak pikiran dan lain-lain. Itu sebagai indikasi untuk mendiagnosa penanganan selanjutnya. Tentang Jamiyah Ruqyah Aswaja sudah tahu semua ya.
Sudah ya, tidak perlu ya. Pembinanya adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Barangkali ini sekedar pengantar, dan selanjutnya akan langsung ya kita lakukan praktek berobat dengan Al-Quran. Dari kami atas nama keluarga besar Jamiah Ruqyah Aswaja Kabupaten Situbondo, dari awal sampai nanti terakhir ya, sebelum saya ucapkan, jika ada salah, jika ada kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.